Ibu dan Bapak guru hebat di seluruh wilayah Indonesia, salam dan bahagia. Bertemu di sini dengan Bu Tari dari Kabupaten Sleman. Video ini adalah tentang aksi nyata menyebarkan pemahaman mengenai Merdeka Belajar. Topik yang akan kita pelajari dalam Merdeka Belajar ini adalah 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Merdeka Belajar akan kita pelajari dalam 5 modul. 5 modul Merdeka Belajar yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Ibu dan Bapak guru merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai. Lalu bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan dalam mendidik murid-murid kita. Apa peran saya sebagai guru untuk mengantarkan murid mencapai cita-cita dan mimpinya? Ingin menjadi guru seperti apa saya? Apakah guru yang menginspirasi dan memberi pengaruh yang baik dan guru masa depan? Modul kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan selama 1 abad fokus pada kognitif semata. Akibatnya, sosio-emosional terabaikan. Ki Hajar Dewantara menggagas pendidikan yang humanis, transformatis untuk memelihara kedamaian dunia melalui sistem Among. Menjadi manusia yang secara utuh, manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogianya dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yakni cipta, rasa, karsa, dan olahraga. Modul ketiga, mendampingi murid utuh dan menyeluruh. Kita akan memperhatikan bahwa murid memiliki 3 kodrat, yakni kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan, pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Guru harus memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. Kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, tentu cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Yang keempat, kita akan memperhatikan asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris,
guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul keempat, menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti adalah kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Memperhatikan teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dan bahagia adalah cita-cita pendidikan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan itu sendiri. Sistem Among. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar, tetapi lebih daripada itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktekkan metode Among. Tidak kalah pentingnya untuk mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan murid, kita memperhatikan zaman sehingga mau tidak mau Merdeka Belajar abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Membimbing murid artinya memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. 2. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tripusat pendidikan ini sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid, selaras dan berkesinambungan demi tumbuh kembang murid. Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya menyatakan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik, guru hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Demikian Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan dalam menyampaikan aksi nyata pemahaman Merdeka Belajar untuk kita pelajari bersama. Ibu dan Bapak bisa mempelajari lebih dalam melalui pelatihan pribadi di PMM. Terima kasih, selamat mewujudkan Merdeka Belajar bagi Indonesia Maju. Salam bahagia.